Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corsa Moto menjelang MotoGP Portugal minggu depan, Pol Espargaro merasa tenang walau persaingan semakin ketat. Dikarenakan ia sadar bahwa ia memiliki manajer yang mampu ia andalkan, yakni Alberto Puig. Dia adalah orang yang harus dimiliki setiap tim. Jika dia bersamamu, dia paling banyak dan tidak membiarkan siapapun menyakitimu. Jika dia bisa mendapatkan antara Anda dan peluru, dia melakukannya untuk menghindari bahaya. Pembalap Red Bull KTM Q3 Remy Gardner belum tampil apik pada awal musim ini. Ia pun menyesali penampilannya sejauh ini. Dari 4 balapan pertama musim ini, ia baru mengoleksi 1 poin saja. Capaian itu amat mengecewakan bagi Gardner. Jujur saja, saya berharap bisa mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik. Dan saya pikir bagaimana kami menyelesaikan Moto2 tahun lalu dengan sangat dominan. Ya, jika saya jujur dengan Anda, saya berharap lebih. Jelang MotoGP Portugal, pembalap Mionevi R46 Racing Luca Marini mengakui masih kurang cepatnya motor yang ia tunggangi ketika berada di trek lurus. Menurutnya, Desmosedici GP22 memiliki masalah akselerasi dan kurang kecepatan di trek lurus dibandingkan motor Ducati lainnya. Saya selalu kekurangan akselerasi dan kecepatan di trek lurus dibandingkan dengan Ducati lainnya. Kami perlu menganalisis dan memahami persis mengapa. Itu adalah masalah utama dan sisanya hanyalah konsekuensi. Sudah 60 tahun lebih Suzuki terlibat dalam kejuaraan dunia balap motor. Posisi kedua Alex Rins di MotoGP Amerika lalu menjadi podium ke-500 Suzuki. Suzuki memiliki sejarah panjang di kejuaraan dunia balap motor. Pada 2020, pabrikan asal Hamamatsu Jepang itu merayakan 100 tahun berdirinya perusahaan dan juga 60 tahun keterlibatan mereka di ajang balap motor dunia. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo menyalahkan Yamaha atas melempemnya performa Fabio Quartararo di awal musim 2022 ini. Menurutnya, Yamaha telah gagal memberikan Quartararo paket motor yang kompetitif. Yamaha sedikit tertinggal atau kurangnya berkembang dibandingkan merek-merek lain. Mereka berada di momen terburuk sejak 17 atau 20 tahun terakhir. Sejak Valentino tiba, sedangkan Fabio membalap dengan luar biasa. Dia mencapai batas motornya dan itu tidak cukup baginya untuk naik ke podium. Ini secara psikologis sulit baginya. Tetapi saya tidak melihat pilihan yang jauh lebih baik dari itu. Tak tanggung-tanggung, Lorenzo pun menyebut bahwa level Quartararo hampir menyamai level pembalap Repsol Honda Marc Marquez. Namun kualitas motor Yamaha disebut menjadi penghambat Quartararo untuk tampil kompetitif musim ini.
Dia terlihat baik-baik saja saat melewati tikungan, dan juga sebaliknya. Sedangkan Honda begitu baik, Ducati juga tidak ada kekurangan. Ini situasi yang tidak ideal untuknya. Tetapi dalam mengemudi dan dari segi teknik, dia berada pada level yang sangat dekat dengan Marc. Dikutip dari Tuta Motori Web, legenda MotoGP Jorge Lorenzo memprediksi akan ada perubahan pada komposisi pembalap tim pabrikan Ducati. Ia menilai Jorge Martin akan menggantikan Jack Miller di tim pabrikan, meski Bastianini sedang memuncaki klasemen. Lorenzo tak melihat pembalap asal Italia itu akan menempati kursi Ducati musim depan. Menurut saya, Martin akan menjadi pembalap resmi, dan mungkin dia sudah menandatangani kontrak. Jika tidak, akan sulit baginya melawan Bastianini. Saya berharap untuk Martin bahwa dia sudah menandatangani. Pembalap Pramac Racing Johan Zarco pesimis akan masa depannya. Dirinya bahkan tak yakin bisa tembus di tim pabrikan Ducati di masa depan. Menurutnya hanya pembalap muda yang akan berada di tim pabrikan. Jika saya memperbarui kontrak dengan mereka, saya akan sangat senang. Hanya jika saya memenangkan gelar. Tetapi saya pikir tempat itu akan diberikan kepada seseorang yang muda, yang telah menang. Dalam kesempatan presentasi GP Prancis, Johan Zarco berbincang tentang apa yang telah dilakukannya selama ini. Diketahui Zarco mengalami pasang surut di musim MotoGP 2022 ini. Di GP Indonesia, ia berhasil mencetak podium. Posisi 3 teratas pertama Ducati dengan Desmosedici GP22 versi baru. Sebuah prototip yang bagaimanapun masih belum konsisten, seperti yang ia definisikan sendiri. Tidak seperti GP21 yang lebih banyak dicoba dan diuji dengan Enea Bastianini yang lebih stabil. Saat ditanya apakah karena motor GP21 yang sudah sempurna tahun lalu penyebab Bastianini menang 2 kali, Zarco pun tampak kesal dan memberikan pembelaan pada Bastianini. Jika ini dikatakan, maka akan terkesan meremehkan level Bastianini. Motor bukanlah segalanya. Kemenangan juga bergantung padanya, jadi hargai jasanya. Mengingat levelnya yang sangat tinggi, senang menjadi salah satu dari 10 pembalap yang naik podium. Kontrak Alex Espargaro akan habis di akhir MotoGP 2022. Ia kecewa dengan penawaran kontrak perpanjangan dari Aprilia. Dikarenakan gaji yang ia harapkan dan yang ditawarkan Aprilia terlalu jauh. Sejujurnya, keinginan dan hati nurani saya mengatakan saya ingin bertahan di Aprilia selama 2 tahun lagi. Saya belum menerima tawaran kontrak secara resmi, tetapi pembicaraan pertama yang dilakukan manajer saya telah terjadi dan hasilnya sangat mengecewakan. Saya sangat sedih karena jarak kami cukup jauh. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.